Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Ruk Channel. Jadi untuk kali ini kita masih lagi melihat bagaimana perkembangan dan juga persediaan pasukan Timnas Indonesia bagi memenangkan dua lagi perlawanan yang bakal ditempuhi oleh pasukan Timnas Indonesia, yaitu Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Jadi ini perlawanan akan berlangsung pada bulan Juni ini ya. Jadi nampaknya di sini Coach Sintayong begitu sibuk ya, ataupun dia perlu bekerja keras karena dalam tempo yang singkat juga untuk pasukan Timnas Indonesia Under 23 ataupun Under 23 ini mereka juga akan berhadapan dengan Timnas Arab Saudi ya. Jadi inilah satu komitmen yang sangat besar yang perlu dilakukan oleh Sintayong untuk memastikan pasukan Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga dapat memenangkan perlawanan dalam grup F untuk Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, guys, jadi daripada dua perlawanan ini ya yang bakal akan dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia, yaitu Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Di sini ada tiga ya, dikatakan ada tiga keuntungan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak di Gelora Bung Karno. Jadi lolos ke putaran ketiga. Jadi ini adalah zona Asia. Jadi apa perkara ataupun apakah keuntungan yang akan diperolehi oleh pasukan Timnas Indonesia apabila menentang dua perlawanan ini ataupun menentang dua pasukan Timnas dari Filipina dan juga daripada Irak ini. Jadi mari kita saksikan apakah keuntungan yang pasukan Timnas perolehi apabila menentang dua tim yang bakal akan berlangsung pada bulan Juni nanti. Jadi langsung kita saksikan dulu kenyataan daripada Bung Ropan dalam klip video ini. Jom. Halo teman-teman, bersama Bung Ropan. Untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya. Kita lihat di sini apakah keuntungan yang Timnas perolehi untuk mengalahkan Irak level senior. Karena U23 kita kan kita tahu bersama sedang berlatih atau TC di Dubai ya, untuk mempersiapkan tampil di putaran final Piala Asia U23 di Qatar 15 April sampai 3 Mei. Nah, tidak lama lagi guys. Untuk level senior masih akan memainkan dua laga di grup F kualifikasi atau pra Piala Dunia ya di zona Asia, menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Semua bermain di Indonesia atau tepatnya di Jakarta. Wow, ini keuntungan nih guys. Karno. Nah, kita akan menghadapi Irak duluan. Tim yang saat ini sudah dinyatakan lolos ke putaran ketiga. Ya, urutan pertama tuh. Dan Irak sudah pasti bisa menjadi juara grup karena mereka melawan Indonesia cuma butuh imbang untuk membuat mereka begitu ya. Kokoh. Ya. Tetapi kita punya keuntungan kalau melihat dari pertandingan melawan Irak dan Filipina. Kenapa? Karena ada dua laga bermain di kandang. Lawan kita yang kedua-duanya di GBK ya, Vietnam, yang kita kalahkan 2 kali di GBK 1-0 dan di Hanoi ya di Maidin Stadion dengan 3-0. Nah, apa saja keuntungan yang kita miliki di saat akan menghadapi Irak? Ya, saya pikir ada 3 hal yang perlu kita bicarakan di sini. Ya, pertama kita bermain di kandang di Gelora Bung Karno. Ini pasti pendukung kita yang begitu fanatik, yang begitu militan dengan tim nasional kita akan tumpah ruah di sana. Nah, kita akan pasti meneror habis. Itu kelebihannya. Sulit bagi siapapun untuk datang ke GBK ya untuk menghadapi tekanan atmosfer yang luar biasa ini. Apalagi pastilah ramai itu kalau datang sudah. Satu tiket bersama dengan mendampingi Irak lolos ke babak ketiga, dan kita menciptakan sejarah pertama kali kita ada di sana dan bisa mengintip peluang untuk lolos ke putaran final di Amerika 2026 karena Amerika bersama Meksiko dan Kanada menjadi tuan rumah bersama. Jatah Asia teman-teman 8, masih ada lagi plus 1 karena kita bisa berhadapan dengan wakil untuk playoff dari zona Amerika Selatan. Tapi 8 itu langsung lolos. Makanya yang 8 itu langsung lolos ya. Itu paling enak ya buat tim asuhan STY.
Jadi apa saja? Saya pikir keuntungan saya sudah bilang tadi. Kita bermain di kandang, GBK yang begitu luar biasa. Ya. Betul, betul. Kedua, Irak yang sudah lolos ya, tidak akan bermain ngotot untuk memaksakan kemenangan. Ya. Mereka mungkin saja akan mengakhiri cukup dengan imbang. Yang penting mereka tidak kalah melawan Indonesia. Ya. Sehingga dengan tidak ngototnya mereka kan tidak punya beban ketika datang ke Indonesia. Karena secara hitung-hitungan kan mereka sudah aman. Sudah Betul, lolos. betul. Jadi bisa saja pelatih Jesus Casas memainkan tim lapis kedua. Irak di saat akan menghadapi Indonesia tidak akan bermain dengan tim utama mereka. Ya. Sekaligus juga ingin menghindari risiko tinggi cederanya pemain-pemain utama Irak. Ya. Jadi kalau dengan lapis kedua saja, saya pikir ini keuntungan buat kita. Ya. Karena dengan tidak ngototnya Irak, ya, saya pikir ini membuat pemain-pemain kita lebih semangat untuk menghajar Irak, membalas kekalahan. Karena kita di Basra itu kalah dengan 5 gol, 5-1 dan gol balasan dibuat oleh Said Patinama ketika itu. Ya. Dan gol Irak dalam 4 pertandingan mereka nilai 12, ada di puncak klasemen, 12 memasukkan, 1 kemasukan. Ya. Jadi 12-1. Indonesia yang berada di peringkat kedua dengan 7 poin, setelah memainkan 4 pertandingan, ada 2 kemenangan, 1 kalah dan 1 imbang, kita tuh memasukkan 6, kemasukan 6. Ya. Itu yang membuat sekarang kita terobsesi untuk bagaimana bisa ada plus di sana. Plus sehingga betul juga ya. Bisa menciptakan 1 gol, menang 1-0, menang 2-1 itu bagus buat kita. Karena kemenangan ini tidak ada pengaruh lagi pertandingan berikut melawan Filipina. Kita sudah pasti lolos. Oke. Ya kita lihat ya, itu sudah 2 hal. Dengan bagaimana Irak akan datang dan tidak akan bermain dengan ya mereka mengharuskan untuk menang melawan Indonesia. Ya. Itu kemudian ketiga kita akan ini kemungkinan ya kemungkinan berbeda. Irak akan berhadapan dengan Indonesia bukan kali seperti di Basra atau di Piala Asia ketika kita kalah dengan 3-1. Ya, saat itu bahkan Marcelino sempat menyamakan kedudukan ketika Muhammad Ali bisa membuat gol pertama mereka. Jadi di saat Irak datang kita sudah dengan kekuatan yang berbeda dan ini yang diintip oleh kubu Irak. Mereka tahu perkembangan tim nasional Indonesia dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi, membuat mereka pasti berpikir bahwa kita akan habis-habisan melawan Irak nantinya, dan Irak memaklumi. Itu yang kelebihan apabila mempunyai ramai pemain-pemain berwajah baru kan dalam pasukan timnas Indonesia yang dimasukkan menjadi pemain-pemain naturalisasi ataupun daripada pemain keturunan. Jadi kalau dikatakan seperti Irak tadi, dia tidak menurunkan pemain-pemain utama. Jadi kalau dalam timnas Indonesia yang saya lihat, walaupun dia bertukar-tukar pemain, tetapi pemain-pemain itu mereka semua dalam kategori pemain yang berkelas E. Jadi sungguh pun bertukar wajah, tapi dari segi dorang punya skema dan juga teknik itu sudah dibentuk oleh Sintayong. Jadi ini pasti Irak mesti juga berhati-hati ya. Sungguh pun dia melihat begitu perkembangan timnas Indonesia, tetapi Indonesia tidak kekurangan pemain-pemain keturunan ataupun pemain backup ini ya. Kalau macam Irak dia mungkinlah di antar pemain yang kedua gitu ya. Bukan pemain utama, tetapi dia tidak boleh juga sembarangan begitu sebab timnas Indonesia dia tidak seperti yang pertama yang dia berlawan dengan timnas Indonesia sebelum ini. Kali ini timnas Indonesia cukup bersedia. Dia nampak sudah baca mana untuk menghadapi pihak lawan dan itulah ramai pemain-pemain berketurunan ini dalam timnas Indonesia. Wow, menarik nih guys. Mari kita lanjut guys. Belum itu. Tapi untungnya ketika mereka datang kan mereka sudah aman. Tenang-tenang saja bagi Irak. Kita yang menuntut harus menang. Makanya saya bilang tadi. Betul lah Bang Ropan. Kekalahan, imbang sudah bagus. Dan kita juga sebenarnya kalau sampai imbang itu masih aman. Buat kita. Ya, dengan terakhir kita harus memukul Filipina. Kalaupun imbang dengan Filipina dan katakan Vietnam bisa menang melawan Filipina, nantinya di saat bersamaan kan kita melawan Irak. Vietnam melawan Filipina, Filipina menang. Ya, kemudian nanti mereka di sana di Irak menang 9 poin. Nah, kita 2 kali imbang dapat 9 poin sama. Kita menang secara head to head karena kita 2 kali mengalahkan Vietnam. Ya, makanya ini menjadi sesuatu yang bagus buat kita. Jadi tidak perlu takut bagi pemain-pemain kita. Itu saya bilang, kita sangat diuntungkan
di saat akan menghadapi Irak dengan 2 kandang pertama, ya, kemudian bermain di GBK dengan kondisi Irak yang saya bilang mereka tidak terbeban, dan kemudian yang terakhir kita kedatangan pemain-pemain bagus dengan grade A yang baik. Sebelumnya sudah ada Jai Ises, ada Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun, dan juga dengan Nathan Cho. Nanti akan ketambahan ketika, ya, jika ini semua berjalan dengan baik sesuai rencana dan pemain-pemain itu jadi diambil sumpah dan naturalisasi, kita akan kedatangan pemain-pemain bagus. Salah satu di antaranya adalah Calvin Verdong, pemain dari Nijmegen. Dia ada di posisi belakang. Ini pemain bagus. Ya, dalam video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana STY begitu terpikat, ya, untuk bisa mendatangkan pemain ini karena di klubnya dia pemain utama dan selalu menjadi langganan di starting 11 untuk setiap akhir pekan pemilihan pemain-pemain terbaik seluruh klub yang bermain di Eredivisie, kasta tertinggi di Liga Belanda. Dengan kehadiran dia juga kita punya satu striker. Katakan yang akan datang oleh Roman ini, kita makin kuat. Kita masih punya mungkin kedatangan satu lagi gelandang yang kita tidak tahu, ya, siapa yang akan berlabuh. Tapi dengan ketambahan pemain-pemain ini, 2-3 pemain yang akan bergabung, kita akan sangat-sangat kuat. Artinya bisa terisi di semua lini. Sehingga di saat menghadapi Irak, kita sudah sangat percaya diri. Nah, belum lagi ketambahan satu kiper. Jika juga semua urusan ini selesai sampai ke CAS semua dan pengambilan sumpah oke, menjadi warga negara, kita punya kiper tangguh, Martin Paes, yang berdiri di bawah Mistar dengan tinggi 191. Saya pikir ini luar biasa. Martin Paes yang ada di bawah Mistar. Sulit bagi Irak, walaupun mereka punya pemain-pemain yang bagus. Nah, katakan Aiman Hussein main, Muhammad Ali bisa bermain, Ibrahim Bayes juga ikut bisa bermain, Amir Al-Amiri bisa bermain, Sidan Iqbal yang bisa bermain. Kita bisa mengalahkan mereka. Jadi guys, itulah perjalanan persiapan pasukan timnas Indonesia yang begitu teratur yang dibentuk ataupun disusun oleh Coach Sintayong bagi menghadapi timnas Irak dan juga timnas Filipina pada bulan Juni nanti. Jadi apabila melihat ada 3 keuntungan yang diperkatakan tadi pada Indonesia, ya, yang mana yang pertama dari segi bila Indonesia menjadi tuan rumah, sudah pastinya supporter dan juga Ultras Garuda nih memberi dukungan yang sangat mantap, ya, sangat kuat. Ini akan menjadikan dari segi psikologi pemain-pemain akan lebih bersemangat lagi. Saya yakin apabila bermain di GBK ini penonton pasti akan ramai sebab ini adalah putaran ataupun perlawanan yang terakhir untuk grup F bagi menentukan timnas Indonesia layak untuk putaran yang ketiga. Tetapi di sini Irak juga harus berhati-hati. Sekiranya dia hantar pemain-pemain yang bukan pemain utama, saat ini pertahanan timnas Indonesia sudah jauh berbeda, ya. Kekuatan lepas itu pemain-pemain yang berketurunan sudah mewarnai timnas Indonesia, dan saat ini kekuatan timnas Indonesia tidak boleh lagi disamakan seperti yang sebelum ini. Dan dari segi pemain-pemain timnas Indonesia saat ini sudah banyak, ya, pemain-pemain yang mempunyai grade yang baik yang dimasukkan dalam timnas Indonesia. Saya yakin dan percaya usaha Sintayong untuk memperkuatkan timnas Indonesia ini sangat jelas, dan saya yakin dia Sintayong berkeyakinan penuh pasukan timnas Indonesia ini akan lolos ke babak seterusnya. Sungguh pun saat ini Sintayong dia mengatur lagi tim under 23, lepas itu tim senior, tetapi dari segi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Sintayong betul-betul memuktamadkan bahwa keyakinannya itu untuk memenangkan pertandingan dan untuk melayakkan timnas Indonesia ke peringkat seterusnya. Dari segi persennya itu memang 100% saya tengok keyakinan Sintayong timnas Indonesia bisa lolos ke putaran yang seterusnya. Jadi itulah kekuatan timnas Indonesia yang saya rasa tertarik karena dari segi bagaimana Coach Sintayong mencatur pemain-pemain dan membentuk pasukan timnas Indonesia itu sehingga hari ini terbentuklah satu pasukan
yang mempunyai pemain-pemain yang masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Jadi ingat guys, 3 keuntungan timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak di GBK dan lolos ke putaran ketiga zon Asia. Jadi itu saja untuk kali ini. Perlawanan yang akan berlangsung bulan Juni nanti pasti akan lebih menarik, dan saya rasa memang akan dipenuhi oleh supporter-supporter, dan juga pastinya Indonesia akan menampilkan persembahan yang terbaik untuk memenangkan kedua-dua perlawanan yang akan berlangsung di GBK nanti. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.